Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kenalkan saya Samsul Akmal, NIDN 0124057103, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jabal Kafur. Video ini dibuat pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2024 yang disingkat dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran Serdosmak tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap pada program studi manajemen jenjang sarjana, yaitu metodologi penelitian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi manajemen dengan kode EKU 315, bobot 3 SKS pada semester 6. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk membekali para mahasiswa bidang pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini diasuh dalam 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS, dengan materi sebagai berikut. Pertama, pengantar metode penelitian. Kedua, jenis-jenis penelitian. Ketiga, rancangan penelitian. Keempat, studi pendahuluan dan perumusan masalah. Kelima, rancangan hipotesis. Keenam, plagiarisme. 7, abstrak dan latar belakang masalah. 8, kajian pustaka dan penulisan kutipan dengan Mendeley. 9, variabel penelitian dan skala pengukuran. 10, metode pengumpulan data serta teknik populasi dan sampel. 11, tata cara penulisan artikel ilmiah dan publikasi. 12, pengolahan dan analisis data serta penarikan kesimpulan. 13, bedah proposal. Adapun capaian mata kuliah metode penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik. Keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang kelima, mengetahui, memahami, dan membedakan berbagai metode penelitian dalam bidang ekonomi dan bisnis. Keenam, mampu menganalisa secara mandiri atas permasalahan penelitian yang tepat dengan teknologi informasi. Yang ketujuh, mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan rencana strategis menjadi rencana operasional organisasi pada level fungsional. Yang kedelapan, menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, dan fungsi organisasi, pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan pada berbagai jenis organisasi. Kesembilan, mampu membuat proposal penelitian sesuai dengan standar. Yang ke-10,
mampu mengolah data sesuai dengan proses yang tepat. 11. Mampu menganalisis dan membuat artikel ilmiah yang layak untuk dipublikasikan. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah metode penelitian ini adalah yang pertama, delivery, yaitu menyediakan beragam materi pembelajaran dalam membantu mahasiswa untuk belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa, seperti memberikan bahan materi ajaran yang terlebih dahulu sebelum pertemuan dimulai, dan memberikan bahan-bahan referensi bacaan yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran, yaitu dengan cara melakukan diskusi, tanya jawab, dan bedah proposal serta tugas presentasi. Kemudian yang ketiga adalah assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan seperti tugas proposal penelitian, review artikel, dan studi kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan dalam metode penelitian ini dengan 4 komponen. Yang pertama adalah sikap dan keterampilan, yaitu sebesar 15%. Yang kedua, kuis, PR, dan partisipasi sebesar 25%. Yang ketiga, ujian tengah semester sebesar 30%. Dan yang keempat, ujian akhir semester sebesar 30%. Demikian 3 aspek sistem pembelajaran yang saya terapkan secara transparan dan objektif bagi seluruh mahasiswa yang disatukan dalam kontrak belajar pada awal pertemuan kuliah pada mata kuliah metode penelitian yang saya asuh ini. Selanjutnya, mari kita ikuti salah satu pertemuan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik semua, mahasiswa, pada hari ini kita lanjutkan kuliah kita acara penulisan artikel ilmiah. Nah, materi ini itu sebagai pembekalan adik-adik dalam membuat karya ilmiah dalam bentuk artikel. Ini merupakan salah satu bagian tugas akhir tadi adik-adik dalam dari literatur artikel-artikel lain ya dibuat dalam penelitian. Nah, untuk lebih jelas tentang itu, kita lihat di sini apa itu artikel ilmiah. Ini pengertian daripada artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah ini adalah suatu produk karya tulis yang diterbitkan pada jurnal ilmiah dengan mengikuti kaidah-kaidah profesi terkait. Jadi di sini jelas bahwa artikel ilmiah ini adalah sebuah tulisan yang dipublikasikan pada jurnal. Kalau sudah dipublikasikan pada jurnal, artinya karya tulis tersebut bisa diakses di seluruh dunia. Ya, maka ini yang harus dipahami. Maka untuk itu, adik-adik diharapkan dari materi ini nanti adik-adik akan mampu menyusun sebuah artikel. Untuk lebih ini kira-kira ada yang nggak tahu apa itu artikel? Apa artikel? Silakan. Apa itu artikel? Ya, nah, ini suatu karya tulis. Suatu karya tulis
yang disusun sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan dipublikasikan pada jurnal yang telah berlaku secara publik. Nah, maka di sini adik-adik bisa lihat semua ini secara Nah, sekarang kita lihat apa fungsi daripada artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah ini berfungsi sebagai media komunikasi ilmuwan. Ya, jadi para penulis, para penemu berbagai kajian-kajian, maka melalui artikel inilah dia akan bisa saling berbagi. Berbagi apa? Berbagi ilmu. Kita membaca jurnal dalam bidang apapun, melakukan penelitian, ya, karena dia selalu menyampaikan informasi yang terupdate, ya, karena dia terus berputar sesuai perkembangan yang terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berfungsi sebagai bukti otentik atas suatu karya yang telah teruji dari si norma dan profesi keilmuan. Jadi dia tidak bisa diambil oleh orang. Ya, sebuah karya ilmiah yang telah menjadi artikel, dia menjadi hak milik daripada si penulis itu sendiri. Jadi kalau adik-adik yang tulis, nanti hak otentiknya adalah adik-adik sendiri. Dan itu melekat, tidak bisa diambil oleh siapapun. Ketika diambil, maka dialah sebagai plagiat. Ya, plagiat ada kena hukum pidana, mengambil punya orang lain. Maka kita tidak boleh mengambil. Itulah hasil karya kita. Nah, itu namanya sebagai branding. Nah, kemudian tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Nah, artikel ini akan mempunyai standar, ya, standar peringkat. Kalau kita mulai pertama, begitu kita buat, kita masuk kepada jurnal. Jurnal itu ada level nasional dan internasional. Nah, maka adik-adik diajarkan bagaimana cara bisa masuk di jurnal nasional. Ya, yang salah satunya termasuk jurnal kita. Jurnal kita Mapebis dan Ekobisma sudah masuk dalam jurnal nasional. Tetapi belum terakreditasi. Jadi belum terakreditasi. Yang satu lagi ini kita lakukan proses, nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, kalau sudah terakreditasi, itu sudah semakin sulit kita memasukkan artikel kita dipublis di jurnal tersebut. Kenapa sulit? Karena sudah bersaing secara terbuka. Ya, kalau sekarang masih jurnal itu adalah milik kita Fakultas Ekonomi, tapi begitu akreditasi dia sudah langsung dibatasi. Apa yang membatasinya? Standar penilaiannya. Jadi kalau kita masih memuat, kalau sudah terakreditasi, berarti dia 60% harus pihak luar. Tidak kita lagi yang menggunakan, tapi pihak luar, universitas dari manapun di seluruh dunia ini. Jadi kita bisa lihat di sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya apalagi sebagai tolak ukur kemajuan institusi, sebagai kemajuan kita. Jadi kalau kita mempunyai jurnal yang publikasi artikel-artikel dari mahasiswa ini sudah masuk pada penulis yang anak, itu melalui publikasi ini. Tapi kalau tidak ada publikasi, apapun yang kita tulis tidak akan dikenal orang. Ya, sama juga adik-adik nulis skripsi. Ada nggak yang tahu orang skripsi ini? Nggak ada, cuma yang tahu fakultas mesin saja, kolom saja. Tapi begitu adik-adik masuk di artikel, di jurnal, kita masuk di jurnal, tulis dari skripsi diangkat pada jurnal, artikel, kemudian ada artikel dipublis di jurnal, maka adik-adik akan dikenal oleh siapapun. Nanti kita lihat ada beberapa jurnal yang mahasiswa yang masuk. Ya, nanti siapa-siapa yang bacanya, itu bisa kita lihat. Bagian. Nah, yang pertama adalah judul. Jadi kita harus punya judul artikel itu. Judul itu biasanya dibuat berdasarkan variabel penelitian. Jadi kita munculkan dulu variabelnya apa, variabel penelitian yang akan kita kembangkan. Nah, kemudian kita fitkan dia jadi judul. Dari judul itu kita tulis. Nah, itu kita tulis dalam bagian atas. Itu bagian pertama. Itu dalam sebuah komponen daripada artikel. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Nama penulis. Maka tidak boleh Wijaya, Rahmawati, bukan seperti itu. Tapi
langsung Rahmawati Wijaya. Kalau satu suku kata, ya satu aja, Rahmawati. Ya, nah, jadi tidak ada balik-balik walaupun ada 3 suku kata. Nah, berapa orang penulis? Tergantung berapa orang yang terlibat dalam menyusun artikel. Jadi kalau adik-adik menulis ini 5 orang menulis ya 5. Ya, nanti 5 itu dibagi. Penulis pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Penulis ini mempunyai perbedaan yang jelas dalam artikel ini. Penulis yang paling bagus adalah penulis satu. Nah, maka dalam memberi nilai pun nanti penulis satu ini dapat 60%. Penulis selanjutnya 2, 3 dan seterusnya itu adalah 40%. Kalau ada 4 berarti bagi 4. Kalau 5 bagi 5 dari nilai 40%. Maka usahakanlah adik-adik nanti dalam menulis menjadi penulis pertama. Maka syarat sidang itu adik-adik tidak ada istilah jurnal terpublis, tapi adik-adik penulis kedua. Harus penulis pertama. Ingat. Jadi kalau memang aja diajak oleh orang masuk dalam artikel sebagai, kalau ada penulis adik-adik dari skripsi, dari apapun, jangan dijaga, jangan sampai diambil alih oleh orang. Ya, baik dari dosen, dari siapapun namanya, ya, yang menjadikan penulis pertama, padahal itu karya dari adik-adik sendiri. Boleh, tapi di situ saya penulis kedua. Satu tetap dari pemilik daripada skripsi itu harus dijaga, dan itu bisa mau dituntut kalau penyalahgunaan daripada hak cipta daripada karya ini. Jadi bukan main-main ini adik. Nah, kemudian apa lagi selanjutnya? Afiliasi penulis. Nah, afiliasi penulis itu apa? Asal dia di mana? Kalau adik-adik berarti sebagai mahasiswa prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jabaga, itu ditulis di dalam bagian artikel sendiri. Nah, kemudian alamat afiliasi. Di mana alamat itu semua? Nah, kalau kita di sini berarti di Delegasi Sigi Kabupaten Pidi. Nah, ya. Itu ya tulis. Kalau nah, jadi dia mempunyai nilai lebih. Nilai dia sama dengan penulis pertama. Makanya kalau penulis pertama dapat 60, maka dia juga dapat 60. Walaupun dia di urutan penulis kedua, ketiga, tapi dia tambah lagi author correspondent. Tapi untuk syarat sidang yang serumpun ilmu, ingat ya, jangan mencari kawan yang tidak serumpun ilmu, jangan nanti diajak oleh kamu Inggris. Apabila artikel yang kita buat ini adalah artikel dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita menggunakan artikelnya ini bahasa Inggris, maka tidak ada perlu diterjemah bahasa Indonesia. Maka abstraknya bahasa Inggris semua. Ya, tidak ada istilah miring lagi. Sama. Ya. Nah, itu. Maka di situ. Apa bedanya kalau kita buat bahasa Inggris? Dia sudah bisa maju kepada internet. Jadi dalam artikel ini juga bagiannya adalah metode. Metode itu apa? Membicarakan tentang bagaimana proses mulai dari awal sampai selesainya artikel tersebut. Ya, kita bicarakan di situ bagaimana cara kita mengumpulkan data. Ya, ceritakan semua ini menghasilkan nanti artikel tersebut selesai. Ya, pada hasil dan pembahasan. Itu dikeluarkan di situ. Ya, jadi setelah metodenya dibahas, kemudian diambil kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan itu adalah intisari, ya, yang penting diangkat dari hasil pembahasan daripada artikel itu sendiri. Maka ini adalah daftar kumpulan kutipan teori yang kita gunakan. Jadi sebagai rujukan, maka dia tampil di dalam daftar pustaka. Oke, sampai di sini. Dimulai semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi begitu satu hilang, maka hilanglah bagian dari keutuhan tubuh kita. Ini juga daripada artikel. Oke, sampai di sini kira-kira ada apa yang? Jika kita buat artikel kan bisa diambil maksudnya dari skripsi orang, dari judul orang. Ya, oke, bagus. Pertanyaannya, boleh nggak buat artikel mengambil dari skripsi orang?
Siapa yang bisa jawab? Silakan. Boleh nggak? Jawab aja. Boleh, tapi kalimatnya tidak harus sama, harus disamakan lagi. Ya. Boleh, tapi harus tidak sama kalimat persis seperti yang dia buat, ya. Nah, jadi jawabannya benar. Ditulis dalam daftar pustaka. Boleh mengambil dari skripsi siapa, artikel siapa, boleh. Pak, tapi apa perlu ditulis pada nama penulis? Tidak perlu. Dia hanya semua karya orang lain yang kita gunakan sebagai basis untuk membangun konstruk penelitian kita itu, ya, penulis itu orang yang bekerja menulis artikel tersebut, sedangkan sumber itu adalah bagian daripada punya orang lain. Maka sumber itu ditulis. Asal termuat di daftar pustaka, maka dia secara umum itu sudah boleh, tidak bisa dituntut lagi dalam pidana. Tapi secara kaidah penulisan masih melanggar daripada plagiat. Maka boleh kita kutip, tapi kita robah isi dia, jangan sama persis seperti dia katakan. Kita robah sedikit, ya. Itu dikenal dengan parafrase. Kita robah sedikit, jadi dia jadi tidak plagiat lagi, ya. Jadi boleh, ya, boleh mengutip kutipan berbagai dari skripsi, dari karya tulis orang lain, apapun namanya, boleh. Ada lagi? Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Asal yang kita tulis itu adalah isu-isu terbaru. Contoh, kalau bagi kita yang terbaru itu apa? Kalau isu terbaru di lingkungan kita ini, tahu nggak apa itu kapital manajemen? Artinya manajemen dalam permodalan. Ya, jadi kita mau menyekolahkan karyawan orang lain yang bekerja pada kita, yang untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dalam tempat, lembaga atau institusi yang kita jalankan. Ya, di sini kuat akibat daripada meningkatnya kemampuan kerja daripada tenaga kerja. Itu isu yang baru, ya. Nah, kemudian apa yang kedua? Penulis dapat menyatakan kebaruan artikelnya dengan mempakai perkembangan ilmu mutakhir di bagian pendahuluan. Nah, di sini tujuan daripada menulis artikel ini, kita bisa menampilkan dengan ada artikel kita terbaru, maka kita akan bisa memunculkan suatu isu terbaru. Nah, kalau adik-adik menulis tadi, misalnya yang di sini yang pertama kali menulis semua itu menjadi landasan bagi generasi ke depan. Adik-adik rating kalian. Saya mau ini juga. Tapi kalau nggak ada, kalian nggak nulis, sampai kapanpun tidak akan pernah ada. Karena orang tidak membuka pikiran, tidak membaca. Nah, tapi kalau begitu sudah ada, maka orang akan melanjutkan. Ini dari obatnya. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah kajian berbijak pada temuan-temuan yang dipublikasi dari bersamaan kata. Dan kalau kata ini panjang, nah ini, ya. Jadi kita yang penting harus singkat. Maka di dalam artikel ini dalam jurnal itu dibatasi. Kalau udah masuk artikel yang ditulis itu dibaca di seluruh dunia tanpa batas. Ya, jadi tulisan adik-adik itu semakin banyak dipakai oleh orang, maka adik-adik semakin dikenal. Nah, ini ada mahasiswa dari Pulau banyak kali terbitkan jurnal. Maka adik-adik sekali lagi saya ambil kesimpulan dari mata kuliah ini adalah mengajarkan kepada adik-adik bagaimana cara menyusun artikel ilmiah yang baik dan benar, dan melakukan publikasi pada jurnal-jurnal yang telah baik nasional maupun internasional, supaya artikel yang kita tulis bisa dibaca oleh seluruh orang yang membutuhkannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.